Seperti yang kita tahu pada saat video ini diupload, pada saat video ini dibuat, pada saat gue lagi pengen buat video ini, dan pada saat video ini lagi terpikirkan untuk dibuat, dan pada saat video ini dirancang, dan pada saat video ini di-convert, dan pada saat video ini didesain, dan pada saat video ini lagi loading buat diupload, dan pada saat video ini sebelum dipost karena sudah diupload, ya, varian paling tinggi adalah varian 14 Pro Max. Dan kalau kita bandingkan dengan iPhone XS, ini gila sih. Memang kalau dari sisi spek to spek beda banget ya. Contoh mulai dari layar, yang varian terbesar sekarang yang varian Max-Maxan dan Plus-Plusan 6,7 ya kan, yang varian standarnya yang belum varian XS Max itu 5 incian. So itu perbedaan yang cukup signifikan untuk dari sisi size. Terus dari sisi fungsi dan lain-lain, contoh kayak kameranya udah nambah, bukan hanya bobanya aja, cuman banyak sensor-sensor yang diperbarui. So menurut gue udah the next level lah. Tapi kalau lo tanya ya, antara chipset antara iPhone 14 Pro Max yang A16 ya kan, A16 Bionic dengan A12 Bionic yang ada di iPhone XS, kalau untuk pemakaian daily kayak buka WA, buka TikTok ya kan, lihat-lihat pantat-pantat yang mulus-mulus, lihat orang-orang mandi lumpur gak jelas, menurut gue ya enough lah. Chipset A12 yang ada di iPhone XS ini nyaman banget. That's why iPhone XS ini kalau lo beli, apalagi yang varian resminya, masih ada 4 juta, 5 juta, apalagi yang varian Max yang nyentuh ke 6 juta gitu. Di gigabyte yang tertinggi juga masih 6 jutaan. Itu masih sangat-sangat mahal. But you know what? Gue dapat iPhone ini harganya cuman 1 jutaan. Pasti kalian di luar sana, YouTuber tai ini nipu lagi, gua santet juga nih dari jauh ya kan. Pasti udah ada yang mau ngancam gitu tuh ke gue. Enggak, jangan ngejudge dulu. So gue dapat iPhone ini harga 1 jutaan gitu ya, di bawah 2 juta, dan gue bakal kasih tahu gue beli HP ini ya kan. Dan coba dulu, mungkin buat lu yang di luaran sana yang cuman hanya nonton atau cuman user biasa, coba lihat, nonton dulu video ini sampai habis, siapa tahu ada wawasan baru ya kan. Ada experience baru buat lo yang cuman make doang. Nah, ini adalah iPhone XS Max, bukan deh iPhone XS biasa warna gold, tapi ini versi resmi Indonesia. Anjir, makin gak percaya lagi penonton gue. Ini si Kima ini ya, buat konten tuh aneh-aneh gitu judulnya. Oke. Ini ora sepele nih. Jadi gue beli iPhone XS yang satu ini harga cuma 1 jutaan. Batara tatot tete titit. Nah, ini adalah sebuah iPhone XS yang resmi Indonesia, tapi yang sudah matot. Jadi gue beli iPhone XS mati total. So, apakah ini worth it untuk dibeli atau tidak? Oh no. Kalau buat pemakaian biasa jelas tidak worth it. Makanya gue bilang tadi, gue sedikit nons di awal-awal video tadi. Buat yang pemakai biasa, coba dulu deh nonton video ini karena bakal ada experience baru. Nah, jadi gue bakal nge-share pengalaman gue aja. Jadi iPhone matot ini, misal kita beli ya, ini mensimulasikan iPhone ini harganya, ya lo bisa lihat lah, ini udah gue bongkar ya. iPhone XS ini harganya di 1,5 atau 1,8 juta ya kan. Nah, dibeli dengan harga segitu, HP matot ini jauh lebih cuan daripada beli HP normal dan bisa dijual lagi gitu ya. Ini jauh lebih cuan daripada itu. Tapi ada beberapa hal yang harus menunjang tersebut. Contoh, lo paham banget sama mesin-mesinan ya, internal dalamannya tuh buat apa, fungsi-fungsinya, bisa dilepasnya gimana. Dan yang lebih simpel lagi, kalau lo udah bisa ngebongkar handphone sendiri ya kan, tanpa bantuan orang lain, itu memudahkan lo buat menguntungkan untuk beli HP mati total seperti ini. Nah, buat lo yang paham, apalagi suka servis-servis gitu, ini wah, dalaman kayak gini tuh menggiurkan sekali buat dibeli ya kan. Nah, jadi kalau seandainya lu udah punya kriteria tersebut, lu udah mampu bongkar. Nah, kriteria kedua, lu punya relasi, banyak teman-teman servis yang lu kenal ya kan. Dan yang ketiga mungkin, atau lu punya counter, atau lu buka jasa servis. Nah, untuk unit-unit kayak gini tuh worth it parah buat dibeli. Oke, yang pertama adalah dari iPhone XS ini yang harganya 1 jutaan lebih alias di bawah 2 juta ini, yang bisa lu pecah. Yang pertama dari casing. Nggak peduli casing ini mau ori copotan atau udah pernah gantian, kalau seandainya mulus banget, meskipun bukan ori lagi casingnya, tapi masih mulus banget ya, lo tuh bisa jual lagi, harganya cukup tinggi, entah itu gratis fleksibelnya atau ada perekat-perekatnya dan lain-lain. Itu wah gila sih, ngejualnya masih cukup tinggi harganya ya.
Apalagi buat yang casingnya masih mulus. Mungkin kalau yang masih copotan Apple ada denden tipis-tipis, lecet dikit-dikit. Nah, itu juga masih bisa dijual dan harganya goib ya. Karena banyak loh di luaran sana orang pengen ganti casing yang udah parah banget tapi pengennya yaudah deh nggak apa-apa deh gue ganti yang copotan tapi agak lecet dikit yang penting copotan gitu. Banyak banget kriteria user iPhone yang seperti itu. So menurut gue apapun perintilan-perintilan yang ada di iPhone selagi itu masih dipakai ya itu masih laku banget buat dijual. Beda ya kalau iPhone 4, iPhone 4s, 3G itu mah kalau lo beli yang rusak ya yang ada lo rugi juga. Nah, yang kedua di bagian bawah iPhone ini banyak banget perintilan yang bisa lu kanibalin, mau dikanibalin, mau dijual lagi itu banyak banget. So dari 1 jutaan ini alias di 2 juta kurang iPhone XS ini, yang pertama tadi casing ya, lu bisa lihat sendiri apa yang gua kasih lihat tadi mungkin udah paham ya. Yang kedua ini di bagian bawah, ini banyak banget, banyak parah ya. Di sini ada mikrofon, di sini ada jalur buat speaker, antena, terus ada buat getar-getar alias Taptic Engine-nya ya kan, dan banyak lagi buat ngecas, buat transfer data, semuanya melalui fleksibel di bawah ini. Nah, di bagian bawah ini yang paling murah itu Taptic ya. Taptic Engine itu udah banyak jual yang harga puluhan ribu, belasan ribu. Jadi anggaplah Taptic itu nggak kita jual ya. Nah, tapi fleksibel charger, fleksibel bagian bawah, apalagi copotan. Kalau biasa kita beli fleksibel itu sering failed ya, apalagi buat connect misalnya lu nge-restore pakai fleksibel baru gitu sering gagal. Jadi ya harus agak-agak milih-milih, stoknya harus yang the best. Nah, kalau beli yang copotan udah pasti jaminan bisa connect ke iTunes, ngecasnya gampang, apalagi jalur-jalur lain. Nah, di bawah ini ada jalur mikrofon, terus ada jalur buat speaker bawah alias buzzer. Jadi gini, coba deh lu share pengalaman lu yang udah pernah beli flexible charger yang non ori. Itu biasanya kadang kalau udah gagal, wah udah bisa nih, HP gue nggak bisa ngecas, jadi gue ganti fleksibel bawah. Otomatis lu beli mungkin tadi Roxin tadi mana yang non ori. Nah, ketika lu pakai, oh udah bisa ngecas HP lu dari ketika setelah diganti flexible charger, tapi ada aja masalah kayak speaker yang nggak connect, atau getarnya yang nggak main, atau sinyalnya yang kurang, kayak kurang kencang sinyalnya, kayak lemah, atau mikrofon lu mati. Nah, hal-hal kayak gitu tuh sering terjadi untuk fleksibel yang non original. So kalau lu punya stok yang original copotan ya kan, apalagi buat dipakai dalam jangka panjang, wah gila sih. Harganya masih cukup goib untuk fleksibel copotan. Nah, dari luar aja lu bisa ngeliat ya, ada port charging, ada buat lubang mikrofon, ada buat lubang speaker. So dari fungsi di luar aja udah kelihatan bahwa fleksibel bagian bawah ini mendominasi sekali untuk sisi fungsional. Dan kalau lu punya stok copotan itu dijual masih bisa dijual harga sombong, apalagi lu punya kang servis ya, tempat servis. Nah, iklan dulu bentar, gue udah capek ngoceh nih ya kan, kali aja gitu nyambi gitu. Coba deh lu buka Tokopedia, buka aplikasi Tokopedia dan lu coba ketik watch store, satu ini ya, watchnya itu nyatu, abis itu spasi store. Nanti bakal ada toko seperti ini. Nah, di sini banyak banget yang gue jual untuk spare partnya. Nah, contoh kayak baterai iPhone. Jadi di toko gue yang ada di Tokped itu jual untuk spare part. Karena penonton gue banyak nanya ke gue, "Bang, lo sering ngebahas-bahas gini-gini, Bang. Gue pengen beli baterai dong, naruh link bla 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 bla." Dan ya udah gue buat online shop gue di Tokopedia khusus spare part, barangkali ada belum tahu. Dan di sini banyak banget fungsi lagi. Jenis-jenisnya mulai dari iPhone yang paling jadul, seri 5, 5S ya kan, 4S yang jadul-jadul banget, mungkin kali aja lu masih koleksi, ada sampai varian terbaru kayak baterai iPhone 12, iPhone XS, XS Max, iPhone 7, iPhone 8 ada semua, sikat semua. Dan ada kelebihannya lagi di online shop gue, di toko online gue yang khusus jual spare part ini. Kalau biasanya lu beli baterai contoh ya, itu biasanya contoh lu beli kayak di Roxy mungkin itu garansi mungkin kayak ada yang 3 hari, 7 hari ya kan garansinya tuh. Itu pun dikasih segel, itu pun baterainya itu nggak bisa dilem. Kalau udah dilem garansi hangus. Padahal garansi cuma 7 hari. Nah, di toko gue garansinya 100 hari. Lu bayangin, beli spare part garansi 100 hari tanpa segel, tanpa nota, kelemnya gampang. Di sini ada LCD juga ya kan, terus selain LCD banyak ada fleksibel juga. Untuk LCD ada LCD iPhone 5, 5S, 6, 7, 8, 10S semua ada. Untuk fleksibelnya juga ada. Yang kayak gue bilang tadi, beli fleksibel sering gagal kan. Biasanya lu kalau beli fleksibel mungkin lu yang di luar kota atau lu beli di Roxy mungkin ya kan, itu biasanya gagal, nggak bisa diklaim. Di gue bisa dong, 100 hari semua flat gitu, semua spare part bisa digaransiin semua. Terus
LCD, baterai, casing juga ada housing atau casing terserah lu manggilnya apa. Mungkin iPhone lu udah buluk kayak burik, casingnya udah bengkok ya, tinggal ganti aja. Dan biasanya kalau beli casing tuh di toko spare part nggak ada garansi, di gue ada cuy kalau ada nggak presisi. Nah, mungkin lu ada yang nanya, Bang tuh tadi yang lu pegang HP apa sih? Yang gue pegang ini adalah Infinix Hot 12 Play. Gue lagi suka banget sama HP ini. Ini tuh HP pengganti buat iPhone 14 Pro gue yang berat ya kan. Tapi gue pengen nyoba HP Android sih. Gue switch ke sini. Gila, baterai gede banget, enak banget. Buat lo yang pengen HP, linknya gue taruh juga di deskripsi. Anjir, semuanya ada linknya gitu ya kan. Ntar lagi link bokep gue taruh. Nah, balik lagi ke inti video. Untuk seterusnya apalagi yang bisa dijual di iPhone XS yang harga sejutaan, di bawah 2 juta ini. Oke, sekarang ke perintilan mesin. Nah, untuk perintilan mesin ini mungkin lu jual nggak bisa mahal ya. Tapi kalau seandainya itu lu dapat kenalan, lu punya relasi atau lu punya tempat servis, ya lu biasa ngerjain kayak ganti IC ini ya kan. Jadi lu butuh copotan. Ini berguna sekali dan harganya bisa cukup menguntungkan sekali ya kan. Nah, kalau seandainya lu udah jual jeroan ya, casingnya ya kan, terus fleksibel bawahnya, itu masih belum cukup nih, masih belum nutup nih ya kan. Nah, kalau jual mesin itu ya kalau lu belum ada relasi paling harganya cuma ratusan ribu lah, mesin matot gelonggongan gitu. Nah, yang paling mahal ini kamera belakangnya. Nih kalau sedikit cerita ya, kamera belakang copotan XS ini goib ya. Goib parah harganya. Mungkin kalau lo beli di Roksai gitu, toko spare part gitu yang KW-KW-an, itu biasanya itu kamera itu harganya nggak semahal ori ya. Tapi kalau lo pergi ke toko spare part yang agak rapian dikit gitu, itu ada loh iPhone XR ganti kamera aja bisa nyentuh 2 juta sama jasanya 3 juta. Dan lu bayangin kalau lu punya tempat servis, lu dapat yang stok iPhone XS matot begini dan dapat kamera copotan, anjay. Langsung kameranya bisa lu hargain mungkin hampir 2 juta sama jasanya, langsung balik modal buat beli iPhone XS matot ini ya kan. Beli kamera gratis gelonggongan yang lain ya jatuhnya. Nah, cara ngecek kameranya gimana Bang? Yang ori yang udah diganti apa enggak? Simpel lagi nih. Biasanya kalau kamera masih original, coba perhatiin belakangnya ini masih hitam pekat. Apalagi kalau lu COD siang atau lu beli unit yang matot ini siang, lu bisa terawang deh di bawah sinar matahari gitu. Kalau banyak debu, fix, nggak usah diambil kalau lu ngincar kamera. Pasti kamera udah gantian. Atau kalaupun masih ori, kayak ada bayang-bayang gitu, ada ops bulat-bulat. Jadi menurut gue ini adalah salah satu parts atau komponen termahal yang bisa dijual berjuta-juta untuk sekelas iPhone matot. Kalau lu masih dapat copotan, gila sih, beruntung banget ya kan. Nah, dari kalkulasi ini aja spare part perintilan fleksibel bawah, casing sama kamera itu udah dijual, udah balik modal ya. Dan ditambah ada lagi kamera depannya cuy, belum kelar, kamera depannya masih bisa dijual juga yang copotan ya kan. Harga norak juga kalau lu punya tempat servis parah, luntung parah ya kan. Kemungkinan kalau digelonggongin semua sama jasa-jasanya, lu beli iPhone ini harganya mungkin sekitar 1.600.000, 1.800.000 yang matot kalau dapat ya. Lu bisa untung kalau diloakin, dikanibalin, maksud gue dijual spare part sama berikut jasanya lu pasangin, itu bisa jadi hampir-hampir 3 juta gitu. Gila sih untungnya, cukup banget sih menurut gue. Itu jauh lebih untung daripada jual HP normal ya kan. Dan yang terakhir adalah LCD. LCD-nya nggak peduli mau ori mau copotan, mau ori copotan atau yang KW, selagi itu LCD masih fungsi itu masih bisa dijual. Tapi ya yang lu lihat ini udah diganti sih. Tapi kalau seandainya lu dapat LCD yang bener-bener ori copotan di iPhone XS matot, wah gila sih. Wah nyayur men. Itu harganya masih sangat-sangat mahal parah. Jadi menurut gue, kalau seandainya lu dapat part-part copotan dari modal 1 jutaan di bawah 2 juta sebuah iPhone XS matot, itu lu bisa kembang biakin duit lu tuh jadi 3 juta lebih. Gila sih. So inilah pengalaman yang bisa gue sharing ke kalian semua yang lagi nontonin video gak jelas ini ya kan. Kalau ada yang kurang dari apa yang gue sampaikan, lu tambahin aja di kolom komentar. Di video ini gue cuman pengen sharing pengalaman gue aja, menurut gue apa yang gue rasain yang bisa gue share ya gue share lah di video ini. Dan menurut lo gimana, worth it gak sih? Kalau menurut gue sih worth it aja beli iPhone matot kayak gini. Gue suka loh, enak gitu dibongkar-bongkar.